Dan kami berharap dan kami yakin calon-calon dari internal lebih tahu, lebih memahami dan lebih mumpuni ketika nakoda itu dibawahi oleh orang-orang internal, siapapun itu orangnya. Kami akan dukung. Presidium Demisioner Presiden Mahasiswa Presma dan aktivis Universitas Siliwangi Unsil bersilaturahmi kepada Rektor Unsil pada Selasa 28 Desember 2021. Hal itu dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan yang sebelumnya digelar di Logger Coffee pada Minggu 26 Desember 2021 soal pernyataan sikap para presidium demisioner untuk melawan intervensi pada pemilihan rektor yang akan digelar pada awal tahun 2022. Dalam pertemuan tersebut, ex-Presma dan aktivis Unsil menyampaikan 7 poin pernyataan sikap kepada rektor. Pertama, mantan aktivis dan Presma atau BEM atau BLM Unsil akan berada pada barisan depan untuk mengawal Pilrek ini agar berjalan sesuai aturan dan melawan setiap intervensi dan kepentingan politik. Kedua, akan setia menjaga marwah independensi Universitas Siliwangi sebagai institusi pendidikan. Ketiga, akan terus mengawal dukungan penuh terhadap calon-calon dari internal yang memiliki kapabilitas. Keempat, Universitas Siliwangi bukanlah institusi pendidikan yang berdiri kemarin sore, akan tetapi memiliki riwayat yang panjang. Pihaknya yakin calon-calon dari internal lebih tahu, lebih memahami, lebih mumpuni, dan lebih menjiwai bagaimana menahkodai Unsil ke depan. Kelima, menyerukan agar seluruh sivitas akademika Universitas Siliwangi untuk lebih mempererat tali kekeluargaan agar tidak mudah tergiur dengan janji-janji manis belaka. Keenam, secara de facto, demisioner memiliki ikatan sejarah dan batin dengan Universitas Siliwangi, akan mendorong calon terpilih dari internal untuk mewujudkan eksistensi Unsil lebih luas lagi. Poin terakhir, menjaga harga diri rumah kami, Unsil, adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selain menjaga marwah, kami juga berharap yang paling utama itu mengawal. Kata Pak Rektor bilang, tolong kawal, kami paling depan. Jangan sampai ternyata ketika di hari H yang kita tidak diharapkan oleh ayahanda dan kita ternyata tidak terjadi, bukan itu ya, ataupun terjadi. Yang dari luar saja peduli, kita dari alumni gak ada kepedulian. Kan ini kira-kira masalah buat saya gitu. Apalagi kalau kita dengar dari IKA Unpad saja sudah bersikap. Bagaimana dengan itu? Masa kita dari IKA Unsil diam-diam saja? Justru kita salah kalau menolak pencalonan dari eksternal, karena memang itu sudah menjadi aturannya ketika Unsil sudah menjadi PTN. Tapi tidak salah juga kalau kita menginginkan, atau saya pribadi menginginkan calon yang jadi itu yang dari internal. Eksternal boleh gitu, tapi internal lebih baik kan gitu lah kondisinya. Kenapa? Dan kita juga, saya jawab, kita tidak punya suara, yang punya hak suara adalah Senat. Sudah serahkan kepada Senat. Dan gitu urusan silakan gitu, urusan pemenang dan segala macam ya silakan lebih Senat. Kenapa kita harus pusing sebenarnya di sana? Pak Senat walaupun mungkin nggak punya hak otoriter untuk ide dari kita, 60% pasti bisa. 65. Tidak ridho gitu ya apabila kelak yang memanennya itu adalah orang lain ya. Para pendiri menanam estafeta kepemimpinannya, memupuk agar berkembang dan besar, kemudian saat akan berbuah ya, lagi manis-manisnya gitu kan malah dipanen oleh orang. Andai kata Unsil ini dipimpin oleh orang yang dalam tanda petik memiliki kepentingan dan syahwat politik yang luar biasa, ini kan akan berbahaya. Jadi saya ada nostalgia kembali dan mudah-mudahan ini menjadi momentum kita bersama untuk kembali merapatkan barisan, Pak. Ini kita berbicara gerakan kota panjang. Tapi kita sebenarnya sudah satu frekuensi, sudah sinergi, hanya bagaimana mungkin ini supaya terlihat kondusif, terlihat cantik, supaya bisa menghasilkan hal-hal yang punya manfaat dan barokah.
Juru bicara Presidium Demisioner Presma dan aktivis Unsil Dani Kurnia dan Agung Firmansyah mengatakan agenda hari ini menyampaikan hasil pertemuan dan diskusi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Hari ini mungkin kita menegaskan kembali, menyampaikan secara langsung kepada Pak Rektor bahwa proses-proses pemilihan rektor ini mungkin harapan kita itu clear lah. Kita itu hanya ingin memastikan bahwa di dalam itu clear, tidak ada hal-hal lain ya soal dinamika di luar. Jadi tentunya mungkin hal-hal yang wajar, saya kira begitu. Kemudian kita memberikan dukungan secara moral, secara mental, psikologi juga, karena ini proses pemilihan rektor hari ini berbeda dengan pemilihan rektor yang sebelumnya. Lebih kepada apa yang telah kita diskusikan sebelumnya. Intinya kita akan melakukan silaturahim pasca kemarin kita bertemu, dan alhamdulillah kita disambut dengan hangat, dengan baik, dan itu mudah-mudahan bagian dari proses awal kita nanti menjelang proses pemilihan ini. Dan kami pun berharap bahwa ini tidak hanya satu kali yang bersilaturahmi. Kita insya Allah mudah-mudahan ada lanjutannya. Nah, terkait menghangatnya pemilihan dan lain halnya, terus sikap kita bagaimana, ini adalah bagian dari proses yang insya Allah akan kita lalui bersama. Jadi sesuai dengan apa yang kita sebelumnya diskusikan, bahwa kita akan menganalisa, akan mengkaji, akan berbicara sisi profesionalisme ketika pengelolaan Universitas Siliwangi ini. Tentu tidak dengan serta-merta kita harus mengambil langkah-langkah yang istilahnya yang prematur. Tentunya ini juga harus atas dasar kesepakatan semua. Nah, hari ini kita bersilaturahmi atas nama Presidium dari mantan Ketua BEM ya, substansinya lebih jelas. Jadi bagaimana kita mendiskusikan hasil kemarin dan menyampaikan apa yang telah menjadi kesepakatan. Barangkali itu sebagai apa. Sementara itu, Rektor Unsil Profesor Dr. Haji Rudi Priyadi, IR, MS, sangat mengapresiasi dan bersyukur dengan kedatangan para Presidium Demisioner Presma dan aktivis yang memang sudah cukup lama tidak bertemu. Saya mengapresiasi ya, dan bersyukur bahwa sudah sekian lama, sekian tahun ya, ini para mantan ataupun para alumni aktivis ya, dan juga presiden mahasiswa atau ketua BEM masa-masa perjuangan, ternyata sekarang ini bisa hadir ya, bersilaturahim dengan saya dan Pak Ketua Senat, dan itu sungguh suatu kejadian yang betul-betul saya sangat syukuri lah begitu ya. Jadi pada dasarnya silaturahim itu para aktivis itu ya yang menanyakan tentang tentang kesehatan saya, tentang kesehatan Ketua Senat ya, meskipun ya memang ada beberapa hal yang disampaikan ya terkait mungkin adanya suksesi ya, ada rasa suksesi untuk pilihan rektor ya, karena memang saya sudah menjabat 2 periode ya, 2014 yang nanti habis 4 bulan lagi di April 2022, dan mereka menyampaikan ya, aspirasi lah gitu ya, bahwa siapapun gitu ya yang akan menggantikan saya baik dari internal maupun eksternal itu tidak masalah ya. Dan yang jelas supaya yang penting amanah dan bisa memajukan atau mensejahterakan Universitas Siliwangi lah gitu. Intinya itu ya. Dan itu sangat saya apresiasi sekali gitu. Dari Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Hendra Cahya, Tasik TV mengabarkan.